Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Natania. Saya pembawa cerita horor. Jadi tanpa basa-basi kita bakal bercerita. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya sebelum saya bercerita, kalian subscribe, like, comment, and share ya. Jadi ini cerita dari si Sinta. Halo Sinta. Jadi gini, si Sinta ini itu punya rumah yang udah ditinggalin sama kakeknya. Jadi kakeknya itu udah nggak ada, ya udah nggak ada. Semoga tenang di sana ya. Jadi kakeknya ini udah nggak ada, dan akhirnya si Sinta ini akhirnya tinggal di rumah kakek tersebut. Tapi baru kayak 2 hari atau 3 hari itu si Sinta langsung pindah karena banyak banget gangguannya. Jadi gini, jadi si Sinta ini itu kayak awalannya ini tuh dia senang karena ya gimana ya, dia tuh mau punya rumah sendiri. Karena dia tuh pengen sekolah kayak apa, semua tuh dia kayak sendiri-sendiri gitu loh, sama orang tuanya nggak mau bareng si Sinta ini. Nah, jadi karena kebetulan rumah ini kosong, akhirnya ditempatin lah sama Sinta. Jadi ini rumahnya tuh 1 lantai kecil yang nggak gede-gede amat lah, kayak rumah anak kos-kosan gitu loh. Nah, akhirnya si Sinta ini tinggal di rumah kakeknya. Dia pindah-pindahan dan akhirnya dia meninggalkan rumah lamanya yang bersama ortunya itu ditinggalkan, dan dia tinggal di rumah kakeknya udah tiada. Nah, disinilah mulai terjadi kehororannya. Aduh, kameranya goyang. Nah, jadi gini, agak serem ceritanya sebenarnya. Jadi si Sinta ini ceritanya habis beberes. Dia baru aja duduk, udah kelar nih. Jadi bersih-bersih semuanya. Dia baru duduk, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang memanggil dia dari kamar, dan akhirnya dia di kamar, dan dia baru sadar pas lagi mau melangkah ke kamar. Dia sadar bahwa dia di rumah itu sendirian, dan yang memanggilnya itu seperti suara kakeknya. Dia dengan lirih dia mendengar seperti ini, Sinta, Sinta, tapi pakai suara kakeknya, bukan suara dia asli, bukan suara yang cewek atau gimana, tapi mau suara kakeknya gitu lah ya. Terus si Sinta ini itu kayak, aduh apaan sih gitu kan. Akhirnya si Sinta ini kabur ke ruang tamu, dan akhirnya dia ketiduran di ruang tamu. Tapi dia bermimpi bahwa ada seorang kakek yang bilang, ada kakek-kakek bilang gini, nah keluar dari rumah itu cepat atau kamu bakal menyesal. Tiba-tiba dia kebangun dan dia mendengar suara kurir paket. Bukan kurir paket sih, kayak suara ketokan pintu aja gitu loh. Tok 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 3 kali, tok 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 tok. Akhirnya terdengarlah suara temannya, Sinta, Sinta, rame-rame. Jadi emang si Sinta ini sudah merencanakan untuk mereka itu nginep bareng di rumahnya ini selama 2 harian. Jadi dia 2 hari di rumah itu bersama temannya, 1 hari di rumah itu sendirian. Jadi habis itu dia pindah lagi ke rumah lamanya karena dia udah nggak betah. Jadi si Sinta membukakan pintu dan 5 orang temannya ini datang. Jadi ada Sinta, terus ada siapa namanya? Sinta, Keila, Nadira, Laika, Bella, dan Aleta. Jadi mereka ini kumpul bareng, dan akhirnya mereka barbekyuan gitu loh di luar, di teras rumahnya. 2 orang di depan, 2 orang di ruang tamu, 2 orang di kamar. Mereka lagi kayak yang di kamar ini lagi main HP, terus yang barbekyuan lagi ngobrol-ngobrol. Yang di ruang tamu itu lagi sibuk nyiapin minumannya ya. Berarti di dapur ya? Sorry, tipe. Nah, si Nadira ini tuh lagi di dapur bareng si Keila. Kebetulan mereka lagi di dapur lagi nyiapin minuman. Tiba-tiba mereka mendengar suara gelas jatuh di belakangnya. Mereka nengok ke belakang dong otomatis karena mereka kaget kan. Dan ternyata ada seorang cewek yang menjatuhkan gelas tersebut. Cewek tersebut berlumuran darah sambil memakan beberapa beling-beling tersebut. Krauk. Nadira dan Keila langsung pingsan seketika karena mereka mendengar suara gedebuk dan suara gelas pecah. Akhirnya mereka mendatangi dapur dan mereka melihat si Keila dan Nadira pingsan. Akhirnya mereka membawa Nadira dan Keila ke kamar mengistirahatkan. Dan pas mereka bangun, kan pada nanyain ya, lu kenapa kok bisa sih kayak gitu Nad? Kan manggilnya Nad atau enggak Dir atau enggak Kay atau enggak La gitu kan. Kok lu bisa gitu sih Nad, Kay? Katanya mereka menjelaskan semuanya bahwa mereka tadi melihat sosok tersebut. Dan akhirnya
si Sinta ini mengingat pesan kakeknya yang ada di mimpi ini, katanya suruh keluar dari rumah itu secepatnya. Itu hari pertama. Tapi pas tengah malam nih mereka kan tidur bareng-bareng ya. Tiba-tiba Kayla dan Laika kembali lagi nih sama Kayla nih. Kayla nggak tahu kenapa kayaknya datangin ya. Kayla dan Laika ini datang sih ya. Mereka ini kebetulan lagi merah. Karena iblis-iblis itu lebih suka yang lagi merah-merah. Dan ya mereka didatengin lagi sama kuntilanak tersebut. Tiba-tiba mereka ditindihin sampai pingsan. Dan besoknya pas mereka sadar kalau si Kayla dan si Laika ini itu pingsan, akhirnya mereka kayak panik dan memberikan mereka semua kayak gini obat lah, terus tukang urut gitu kan. Karena mereka kemarin juga kayak pas itu kayak kakinya tuh kayak kesleo gitu loh. Karena mereka kan tadi awalnya mereka mau lari nih pas yang kemarin ini. Nah si Laika enggak, si Laika kan gak ini ya. Tapi kalau si Kayla kemarin tuh mau lari, cuman kesleo gitu loh, gara-gara di depannya ada si Nadira ini. Nah akhirnya mereka menjelaskan kalau mereka kemarin sepertinya ketindihan. Dan akhirnya si Sinta ini menjelaskan semuanya pesan kakeknya. Dan kata si Kayla dan semua teman-temannya, mending kita keluar aja yuk, nggak apa-apa nginep 1 hari aja. Dan si Sinta ini itu kekeh nggak mau. Dan akhirnya mereka menjalankan semua hari-hari mereka dan kembali diteror oleh kuntilanak tersebut. Kuntilanak tersebut sudah mau mengancam nyawanya si Bella. Kalau Aleta ini kayaknya nggak keganggu ya. Si Bella ini tiba-tiba ke dapur dan dia melihat sesosok wanita sedang memegang pisau yang sudah ada darah-darah bekas ditusuk di perutnya. Dan dia sudah mau ditusuk. Untungnya ada Nadira dan Kayla yang langsung menyadarkan si Bella. Langsung digoyang-goyangkan badannya. Bel, sadar Bel. Dan akhirnya dia pun sadar dan mereka langsung lari keluar dan mereka langsung pulang. Saat itu juga pulang dan sisa berdua, Aleta dan Sinta. Pokoknya mereka semua pulang dah. Dan si Sinta dan Aleta ini kayak Aleta masih kasihan, aduh kasihan amat ya orang gitu kan. Dan pas dia ke dapur, dia melihat sesosok itu dan dia langsung segera berlari ke kamar si Sinta dan langsung pulang. Dan si Sinta panik kan, dia ke dapur, emang ada apa sih? Ternyata benar, dia sudah mau diancam nyawanya, udah terancam mah, udah tinggal set. Langsung kakeknya ini menyadarkan si Sinta di pikirannya, lari Sin. Akhirnya si Sinta lari keluar dan melaporkan ini semua ke orang tuanya. Dan orang tuanya datang menyuruh Sinta untuk pulang ke rumahnya. Dan akhirnya Sinta berberes dan teror itu berhenti. Jadi cuma 3 hari doang nginep udah tuh. Dan itu cerita dari Sinta. Makasih Sinta sudah bercerita. Oke, ceritanya sampai sini aja dulu ya guys. Semoga cerita ini ya, kataku kalau Sinta ini kalau udah diperingatin ya udah deh kataku. Jadi ceritanya sampai sini dulu aja. Tapi alangkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.